Dewan Guru dan teman-teman SMAN 5 Jakarta di acara penyuluhan dengan tema Cash Pro bukan hal tabu, Gen Z lebih maju. Sudah ada Kak Maktur dari Fakultas Kedokteran. Saya ke Kak Maktur. Oke, di sini ada Kak Wawan. Saya ke Kak Wawan. Bisa. Ya. Lalu di belakang ada Kak Fania. Boleh saya ke Kak Fania. Jumlah kita. Ya, terus selanjutnya ada Kak Hasna sebagai operator kita. Dan memakai kita juga. Saya ke Kak Fania. Kita juga bawa kakak dari PPKS Lasi, namanya Kak siapa ya Kak? Sally. Iya, saya hai Kak Sally. Halo Kak. Materinya tuh menarik banget, seru banget juga. Terus juga kakak-kakaknya, pokoknya ini acara bakal biasa seru banget karena bakal ada hadiah. Jadi kita sebelum masuk ke pemaparan ini, ya kita mau ada aktivitas dulu nih. Kalian joget dulu. Kalian joget dulu, nanti pas lagunya berhenti, kalian cepet-cepetan ngambil. Itu yang menang. Setuju? Goyang dulu. Bagus banget kalau kanan kiri. Peruntukan juara 1 sama juara 2 ya guys. Juara 1, 2, 3, sorry. Juga ada ya teman-teman, apalagi buat pacaran. Jadi sebelum pacaran, lihat dulu visi-misinya apa nih. Pacaran tuh kita bakal dapat apa sih gitu. Oke, lanjut Kak. Nah, biar dapat tujuan, berarti tujuannya adalah pacaran yang bagus. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Fadilah Kapero dari kelas 11-1. Jadi saya mau nanya, tadi kan sudah dijelasin gitu dampak buruk dari toxic relationship maupun friendship. Tapi faktanya itu banyak kasus di mana para korban ataupun pelaku yang udah terlanjur terjerumus masuk ke dalam hubungan yang nggak sehat itu sulit gitu untuk keluar. Entah karena ada ancaman fisik maupun non fisik, terus juga ada tekanan sosial juga. Apalagi kalau yang sampai dalam taraf parahnya itu kayak sampai ada yang hamil di luar nikah. Itu kira-kira cara menanggulangi dan solusinya supaya bisa keluar dari lingkaran setan itu kira-kira gimana Kak? Tepuk tangan dulu buat Zaki. Tadi Zaki nanya, Kak gimana sih kalau udah terpuruk dari lingkaran setan? Keluar dari mana? Misalnya sampai ada yang hamil ya, Zaki ya. Gimana sih Kak? Yang kita tahu toxic relationship itu masuk kepada kekerasan seksual. Setuju? Yang harus kita lakuin apa? Tadi kalau kita udah nggak percaya sama siapapun, kita langsung lapor ke komisi perlindungan. Tadi boleh kan kita lihat sebelumnya? Kalian bagi siapapun yang merasakan atau melihat teman kalian pada posisi tersebut, boleh langsung hubungi pihak terkait. Kami maksud tuntas dari
baik, sebelumnya perkenalan saya itu kayak saya, nama saya Nila Nazwa dari kelas 2. Nah, sebelumnya mungkin pengertian relationship itu ya. Nah, relationship itu kan juga banyak tuh klasifikasinya. Kalau misalnya kita bicara tentang relationship, itu kita bisa bilang kalau misalnya itu kita menjalin hubungan emosional antara kedua orang, dan itu tuh adalah rela untuk memberikan keterbukaan diri masing-masing antara satu sama lain. Nah, untuk toxic relationship mungkin itu suatu peristiwa di mana seorang ini dengan yang lainnya berpacaran, namun tidak sesuai dengan bagaimana yang seharusnya terjadi dalam suatu pacaran. Karena kalau misalnya kita sendiri menjalin hubungan, biasanya kita akan saling support, memberikan emosional ya, supportif gitu. Terus juga provide apa yang gitu. Nah, kalau misalnya toxic, mungkin itu kebalikannya dari semua yang seharusnya itu ada. Dari toxic relationship ini dampaknya seringkali terjadi kekerasan seksual. Itu toxic banget ya teman-teman ya. Alhamdulillah, jadi saya mau menyimpulkan tentang materi toxic relationship. Jadi yang saya lihat itu toxic relationship itu merupakan suatu hubungan yang merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak, dan toxic relationship ini tuh membuat korbannya itu seperti tidak bebas berekspresi dan mempunyai keterbatasan, dan juga mempunyai tambahan tekanan yang harusnya dia nggak merasakan itu. Dan toxic relationship ini tuh juga ada di dalam pertemanan, yang salah satu contohnya itu kayak pembulian. Dan dari materi yang saya dapat itu di sini tuh mengajak kita buat yang mungkin merasakan toxic relationship maupun di dalam hubungan pasangan atau pertemanan itu bisa lebih untuk speak up dan konsultasi kepada pihak yang terkait, dan juga tidak menutup dirinya. Ya, perkenalkan nama saya Ganes Martin Salomo. Saya ini akan menyimpulkan tentang toxic relationship yang akan disampaikan oleh Kak. Jadi toxic relationship itu artinya hubungan antara kita yang tidak baik, sehingga kita itu mengakibatkan kita hubungan kita itu kayak sama pacar kita itu jadi terhambat antara dua pihak yang akibatnya merugikan satu sama lain. Oleh karena itu kita sebagai generasi Z, kita harus bisa membangun generasi yang tidak boleh toxic relationship. Artinya kita membangun antara yang satu sama lain dengan hubungan yang sehat, yang kata Asla bilang katanya hubungan yang sehat itu dengan cara kita berteman, kita berkomunikasi, kita saling terbuka dengan satu sama lain. Jadi hubungan itu antara kita saling terbuka satu sama lain, kita bisa saling tektokan antara kita satu sama yang satu dengan yang lain. Jadi generasi kita harus bisa membangun generasi yang emas agar kita tidak mudah dibodohi oleh karena pacaran. Tadi kan teman-teman udah dengerin materi tentang toxic relationship yang udah dibawain sama Kak Hasna, dan keren banget ya pertanyaannya tadi, kayaknya pada excited banget. Jadi tadi kan disuruh katanya kalau mau pacaran harus tahu tujuannya dan isi, dan kalau bisa pacarannya sehat biar nggak terjadi toxic relationship. Ini juga ada materi yang gak kalah seru dan insightful. Jadi kita panggil aja ke materi selanjutnya, yaitu Kawawa. Ada Kawawa, kami persilakan. Teman semua yang pertama, cash flow bukan hal tabu. Baik, tepuk tangannya untuk kita semua. Tanpa berlama lagi, kita langsung masuk ke materi yang kedua. Judulnya Suara yang Tertahan Luka yang Tak Terluka. Di sini aku mau ngejelasin tentang kekerasan seksual. Sebelumnya ada yang tahu nggak arti atau definisi dari kejahatan seksual itu sendiri? Pertama, nama saya Faris Gambar dari kelas 1. Dan menurut saya, untuk kekerasan seksual itu sendiri adalah sebuah tindakan terhadap jenis yang kita lakukan. Ketika itu diikuti beberapa isi dan sebagainya macam dan terjadi. Baik, terima kasih untuk Pak Rizky. Berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Agent of change, artinya kita sebagai siswa-siswi dan generasi terpelajar Gen Z harusnya
melawan stigma buruk di masyarakat. Jadi korban kekerasan seksual itu yang pertama harus kita rangkul, dengarkan, lindungi, dan juga tegakkan keadilan. Ada PKS, nanti kita kasih kontaknya, kalian bisa melakukan konseling secara chat, kemudian kalian juga bisa datang secara langsung. Itu Yasi mengadakan konseling secara gratis. Kalian gak usah takut, kalian gak usah malu, kalian nanti kalau misalkan ada masalah itu bisa diarahkan untuk penyelesaiannya seperti apa, dan kalau misalkan ada yang harus dibantu oleh pihak profesional, ya bisa bantu. Jadi perkenalkan, saya Maila dari kelas 7. Bertanya Kak, misalkan kita dalam kondisi terkena kekerasan seksual dan kita udah melakukan ke Komnas, tapi udah ditinggalkan di sini Kak. Nah itu yang harus kita lakukan apa? Apakah kita menunggu dan melakukan pembelajarannya? Tepuk tangan terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan ya, tapi belum ada penjelasan atau kelanjutannya seperti apa, kita bisa minta support atau dukungan untuk orang terdekat. Sebelumnya saya izin nyimpulin apa yang tadi udah dijelasin sama Kak Bowa. Nah, menurut saya itu kekerasan seksual itu semua tindakan atau perilaku yang berhubungan dengan seksual, baik fisik atau non fisik, dan juga itu tanpa persetujuan dari orang lainnya. Nah, terus ada beberapa juga ciri-ciri kekerasan seksual kayak fisik, non fisik, terus verbal, dan lain-lain gitu. Udah sih Kak. Keren banget, tepuk tangan sama semuanya. Nanti bisa disiapin lagi teman-teman buat alat tulisnya sambil dibagi sama kakak-kakaknya ya. Saya Dr. Nafiani, saya salah satu siswi dari kelas 11. Jadi kesimpulan yang bisa saya berikan terkait materi yang tadi diberikan pada hari ini adalah dari materi yang pertama itu ada toxic relationship. Itu menurut saya merupakan kondisi atau peristiwa di mana ketika dua belah pihak menjalin hubungan yang dimana salah satu pihak itu mengalami kerugian. Namun rangkuman yang telah saya dapat dari materi yang telah diberikan ke kalian sekalian itu kebanyakan para pelaku dari toxic relationship ini gak menyadari bahwa dirinya itu pelaku, karena biasanya terjadi miskomunikasi. Jadi pelaku menganggap bahwa tindakan yang dia berikan kepada kekasihnya atau partnernya itu merupakan tindakan yang biasa-biasa saja, sedangkan korban menganggap bahwa itu merupakan tindakan yang berlebihan atau merugikannya. Nama saya Paras dari kelas 10-2. Jadi yang udah saya dapetin dari sosialisasi hari ini tentang toxic relationship itu, toxic relationship itu adalah hubungan antar manusia yang gak berjalan semestinya. Jadi salah satu pihaknya itu pasti dirugikan. Itu aja, oke. Semoga semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah maju dan juga udah nyampein pendapatnya tentang kesimpulan dari dua materi tadi. Sekarang kita kasih ke Kak. Terima kasih ya. Karena tadi bajunya per pasangan, boleh dibagi ya pasangannya ya. Oke, terima kasih kepada peserta semua yang sudah mengikuti acara dari awal banget, dari pagi tadi. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Jadi dari kita segini aja kali ya Kak ya. Oke, sudah kita ucap salam. Kita MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.